jumpa lagi di Tahu Isi Podcast GKI Epic. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Aha. Nah, kita perkenalan dulu. Saya Jeffrey Dan saya Inge. dan di depan kami ini ada dua pembicara narasumber yang ini ya, yang ganteng-ganteng nih. Wah. Namanya Ko Gunawan dan Ko Abadi. Iya. Hari ini kita akan bahas apa ya? Hari ini kita akan bahas mengenai keluarga. Jadi kita akan ambil dari buku Family Discipleship yang dikarang oleh Matt Chandler dan Adam Griffin. Buku ini sangat bagus sekali, kami udah baca dan sangat memberkati. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita lebih lanjut, kita boleh kali ya perkenalan dengan narasumber kita, gitu ya? Iya, boleh. Oke. Kita mulai dari siapa? Dari Bro Gunawan dong. Wis. Oke, silakan Bro. Oke. Ya, jadi perkenalkan rekan-rekan, saya Guru Injil Gunawan, saya pembina Pasutri dari GKI Mangga Besar. Satu istri, dua anak. Nggak terbalik kan ya tadi kamu? Betul. Satu anak, satu istri, dua anak ya. Anaknya usia berapa Bro? Anak saya satu umur 16 tahun, satu umur 12 tahun. Wah, ini udah remaja ya? Udah remaja. Garam makan lada banyak. Belum. Iya. Masih belajar. Oke, mungkin kau Abadi boleh sedikit perkenalan dari pelayanan dan juga keluarganya. Ya, saya Abadi. Saya juga pembina Pasutri selain daripada pembina-pembina di bidang yang lain. Ya, kalau saya pembina Pasutri itu hanya 1 tahun. Saya rasa sepertiga daripada Ko Gunawan. Dari suara berbeda ya, Lebih berat gitu ya. Berat ngomong ya. Oke. Istri juga 1 dong ya? Iya. Anak Iya. gimana? Anak 1. Usia berapa? Usia 12 di kelas 6 SD. Bentar lagi masuk ke SMP. Oh, ternyata narasumber kita punya anak usia pra-remaja dan remaja. Iya, Berarti pas ya. sepertinya pas banget untuk pembicaraan kita saat ini. Betul. Karena kita akan banyak belajar gitu ya. Betul, Bagaimana melakukan pemuritan keluarga ketika anak masih kecil sampai usia pra-remaja-remaja gitu ya. Betul. Yang pra-remaja dengan remaja kan. Tapi remaja lebih banyak ininya. Pergumulannya. Jadi tanya harus ke Ko Gunawan. Tapi dari apa yang kita pernah alamin, kami berdua juga, by the way kita kan suami istri, gitu Iya. ya. Kami berdua punya 2 anak. Iya. Dua-duanya juga udah remaja nih kebetulan, umur 17 dan umur 13 tahun. Gitu. Tapi kalau dari apa yang kami alamin itu justru harus dari mula-mula nih, dari kecil ditanam ya. Makanya Iya, jadi iya. nanti sharing dari Ko Abadi juga pasti bisa memberikan kekuatan buat kita semua gitu ya. Ya. Nah, mungkin kita akan mungkin langsung masuk ke topiknya ya, ke pemuritan keluarga gitu loh. Kita sering ngomongin pemuritan keluarga, pemuritan terutama gitu loh. Apa sih sebenarnya pemuritan itu gitu loh. Kan di gereja juga saya yakin di Mangga Besar, di PIK kita sedang lakukan nih. Lagi hype-nya discipleship, pemuritan. Nah, menurut Bro Gunawan? Ya sebenarnya pemuritan itu adalah suatu proses untuk menjadikan seseorang itu murid Yesus. Oke. Gitu ya, simple itu ya, Ko Abadi ya. Iya. Ko Abadi ya. Nah jadi waktu kita kaitkan dengan pemuritan keluarga, jadi sebenarnya kita sedang memproses anggota keluarga itu semakin mirip Kristus. Oke. Nah seperti itu. Jadi di dalam pemuritan itu ada satu intensional. Jadi ada satu hal yang dirancang dan juga direncanakan dengan baik di dalam pemuritan keluarga itu. Setuju. Oke. Oke, terus kalau misalkan kita ngomong proses, berarti Iya. ada yang melakukan proses dan juga ada yang diproses gitu Betul, ya. betul, Nah, betul. kira-kira siapa yang melakukan proses pemuritan itu dan kepada siapa proses itu dilakukan? Iya. Ya. Nah, ke siapa nih kita mau kasih? Iya. Bro Abadi ya. Oke, tentunya ini Tuhan percayakan keluarga ya. Kita sebelum memproses terutama anak-anak ini, saya ngomong masalah anak-anak kan. Iya. Kita dulu diproses oleh Tuhan. Betul. Oh, kita ya, orang kita tua sendiri ya? sebagai orang tua, ya sebagai orang tua yang melahirkan membesarkan anak-anak. Jadi kita sendiri yang harus menjadi murid Kristus sebelum kita mengajarkan anak-anak kita itu Betul. menjadi murid Kristus. Yes. Intinya apa? Supaya mereka itu memiliki rupa Kristus. Rupa Kristus itu apa? Bukan secara fisik penampilan, tetapi masalah relasi gitu loh dengan Setuju. Tuhan Allah seperti itu. Setuju. Nah itu. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi kita
kita juga perlu diproses kan ya sebagai Iya, murid Kristus terlebih dahulu ya. Ya. Tapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kadang-kadang, kan udah ada pemuritan di gereja gitu loh. Kenapa apa mesti ada pemuritan keluarga lagi? Kan jadi ini dong ya, Overlapping. overlapping. Tabrakan ya, tabrakan ya. Nah, gimana itu ya? Iya, iya. Nah, jadi memang pemuritan keluarga itu dibagi dua ya. Kalau di dalam keluarga ya. Jadi yang sifatnya inti yaitu keluarga kecil, keluarga kita masih sendiri, dan keluarga yang lebih besar, pemuritan yang lebih besar itu di gereja. Nah, kenapa pemuritan keluarga di dalam keluarga sendiri itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita tidak memuridkan anak-anak kita, keluarga kita, maka dunia ini akan memuridkan mereka. Oke. Nah, ya kan ya. Jadi Apalagi sumber informasi sangat gampang ya saat ini Betul. untuk diperoleh gitu ya. Betul. Nah, kita lihat sendiri kan sekarang di media sosial, di TV-TV, ya ujaran kebencian, flexing dan lain sebagainya itu kan gencar sekali masuk di dalam media sosial. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak cepat atau tidak masuk lebih cepat di dalam pemuritan atau memuridkan anak-anak kita, ya maka dunia yang akan memuridkan. Ya, ya. Nah, sebenarnya kita sedang berlomba-lomba, bertarung nih ya, memperjuangkan untuk membawa keluarga kita ini tetap kepada Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, berarti kita sebenarnya punya waktu nih ya, 24 jam. Betul. Ya, kita tahu sendiri kayak teknologi sekarang, apalagi waktu lagi mulai start pandemik itu, wah kita setiap hari nggak mungkin lepas daripada gadget ya gitu ya. Dan anak kita juga mau nggak mau masuk tuh ke dalam hal tersebut ya, belajar melalui laptop dan handphone dan akhirnya itu teknologi itu yang mengajarkan mereka ya. Iya. Terlepas baik atau buruk begitu Iya. ya. Anak-anak sekarang itu lebih hebat ya, Pak Sabadi ya. Setuju. Jadi mereka itu sebenarnya tanpa guru, hanya melihat kanal-kanal yang ada di dalam internet, mereka bisa belajar dengan sangat cepat. Iya. Gitu loh. Jadi mereka tuh mempunyai satu tingkat intelektual yang sangat tinggi dan mereka bisa meniru dan mengadaptasi dengan sangat cepat. Nah, jadi ya ini kesempatan kita sebagai orang tua untuk memuridkan. Iya, tadi udah dijelaskan bagaimana pemuritan keluarga itu sangat penting. Berarti tidak putus dan tidak terlepas dari peran papa mama. Betul, Betul. Terus sekarang bagaimana menyadarkan para generasi papa mama ini untuk bisa melihat ini gitu loh. Karena mungkin nggak semuanya melihat. Mereka berpikir mungkin dalam keluarga mereka baik-baik saja. Ya seperti layaknya daily mereka papa mama bekerja, anak pergi sekolah, kemudian pulang segala macam dengan rutinitas mereka. Tapi sebenarnya itu ada tugas penting yang mereka harus emban ketika mereka punya waktu yang harus intensional itu. Mereka harus menyediakan waktu secara sengaja untuk melakukan peran ini. Nah kira-kira gimana tuh? Bagaimana untuk menyadarkan para orang tua? Mas Abadi yang mau jawab atau? Oke, saya jawab dulu ya. Tapi sebelum berbicara atau menjawab pertanyaannya Inge, kembali kepada awal mengapa pemuritan keluarga. Ya, saya kasih sedikit background. Ya, saya melayani di diakonia kedukaan. Dan saya melihat itu biasa di ujung, artinya ujung itu apa? Saat kedukaan. Nah, saya melihat bagaimana itu ada anak yang masih ada kebencian sama orang tuanya. Ada juga terjadi perceraian di dalam keluarga, ya kan? Waktu meninggal misalnya ternyata papanya mempunyai keluarga yang lain seperti itu. Oh itu terus semua terungkap pada saat itu ya? Terungkap saat itu. Karena datang semua ya? Datang semua. Karena di saat kedukaan itu ya terakhir kali kan mereka harus datang. Jadi semua itu terungkap. Nah itu juga yang diingatkan oleh pengkhotbah sebenarnya. Merefleksikan itu kalau mau belajar kehidupan sebenarnya di ujung itulah kita melihat seperti apa. Nah itu membuat saya aware. Bahkan sebelumnya kan saya nggak pernah jadi pembina pasutri. Tapi ketika dipercayakan seperti ini, saya aware akan hal ini. Dan juga kan saya sharing juga dengan teman-teman. Jadi beranjak dari sana melihat bahwa pentingnya itu pemuritan di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah mereka tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Ada rasa penyesalan, ya mereka sendiri tidak mendapat damai sejahtera. Semua ini berkaitan dengan relasi sebenarnya. Dan kita mencegah supaya mereka jalani sisa kehidupan ini dengan baik-baik. Mereka tahu siapakah Tuhan, mereka bisa mengasihi keluarga, mereka bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Nah itu poinnya saya lihat. Kalau kita tahu ujungnya di mana, kita pasti akan flashback apa yang harus kita lakukan saat ini. Nah itu.
iya, iya. Oke. Nah, sebenarnya kayaknya kalau misalkan di lingkungan kita ada orang-orang seperti Ko Abadi dan Ko Gunawan, kita kayak merasa bersyukur gitu ya. Ingat gak saya waktu pas lagi kita awal-awal jadi papa mama, kita nggak ngerti kan, maksudnya belajar dari mana gitu loh. Nggak ada sekolah yang namanya parenting gitu kan. Betul. Kita nggak ngerti yang namanya peran yang harus kita ambil sebagai orang tua itu harus melakukan apa. Sampai akhirnya kita masuk dan mau cari tahu. Nah, soalnya kalau dilihat-lihat mereka berpikir kalau keluarga mereka baik-baik saja dalam tanda kutip, mereka berpikir nggak ada masalah gitu kan. Somehow kalau misalkan sampai terjadi sesuatu baru, wah what to do ya, how to do ya, seperti itu ya. Tapi justru dengan ngobrolan hari ini gitu ya, kembali mencerahkan bahwa sebenarnya tuh orang tua itu sangat punya peranan yang penting banget gitu ya. Ya. Dan satu hal yang ingin saya kasih garis bawahi adalah pemuritan keluarga itu sebenarnya nggak susah. Oh, nggak susah ya? Nggak susah, gampang banget. Susah ngomong, susah ngomong sih gampang. Iya. Oke, kalau nggak definisikan nggak susah itu gimana tuh, Kok? Iya. Sebenarnya pemuritan keluarga itu beda dengan pemuritan yang kita lakukan orang dewasa di gereja ya. Dalam artian begini, maksud saya begini ya. Kalau di gereja kan kita mesti kumpul gitu ya satu hari yang sama ya. Atau Zoom di satu hari yang sama, begitu ya. Tetapi kalau pemuritan keluarga kan keluarga kita sendiri-sendiri ya. Oh, udah di satu rumah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ritme keluarga kita itu sebenarnya kita sebagai orang tua yang tahu kan bangun jam berapa, tidur jam berapa, lalu di tengah-tengahnya itu mau diisi apa. Nah, jadi pemuritan keluarga itu sebenarnya satu seni ya, seni art Seni, ya. Wah, kita pakai kata seni ya, biar keren. Berarti tergantung kreativitas dong ya. Betul. Nggak ada kata nggak bisa kalau yang namanya seni. Iya. Ya. Jadi seni di mana kita dengan hikmat dari Tuhan, fleksibilitas yang dikasih Tuhan, itu kita bisa menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita. Nah, kira-kira keluarga boleh kita. nggak kasih tahu langkah praktisnya tuh seperti apa? Yang namanya seni, yang namanya sesuatu yang tidak mudah, yang tidak sulit gitu ya. Nah, kira-kira tuh kayak gimana sih yang namanya bisa melakukan pemuritan di keluarga itu tuh seperti apa gitu? Kayaknya langsung Abadi yang jawab nih. Enggak, kalau saya itu kan sebentar. Justru saya mikir itu pemuritan keluarga itu susah. Kenapa? Karena kita di sana, kita ini dilihat gitu loh. Iya, kalau sebatas jawab istilahnya transfer, mentoring. Ini kita waktu melakukan pemuritan keluarga, anak-anak kita, keluarga kita, istri atau suami melihat siapa kita. Betul. Nah, kalau kita tidak menjadi contoh, ya kan, meneladani Kristus, gimana kita bisa mengajar? Runtuh ya semua ya. Ko Gunawan itu lebih perfect, lebih sempurna dari saya. Saya nggak mampu. Nah itu bagus nih. Ini Iya. Menarik ya? Iya menarik. Satu bilang gampang, satu bilang susah gitu. Kalau dari perspektifnya kita kan dulu kita emang bener tuh. Kayaknya kalau kita tuh ngerasa ngejalanin aja nih. Saya sebagai papa gitu, sebagai suami, ya gue yang penting kerja gitu. Ini perbedaan yang tadi kami itu namanya paradoksikal. Tapi ada kebenaran yang sama-sama ya. Sebenarnya kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya seperti satu keping mata uang dengan dua sisi. Mau dilihat dari mana ya? Kita juga Ikut-ikutan. Aduh. Nah itu, jadi gimana caranya untuk dulu kan nggak pernah mikirin ya. Saya nggak pernah mikirin tuh ada yang namanya. Nggak usah kalian aja, kita jadi hamba Tuhan juga. Seberat juga ya. Berat juga. Nggak pernah mikirin mesti mendidik anak seperti itu. Gitu. Iya. Tapi ketika kita mulai belajar dan tahu bahwa kita harus jadi contoh dan harus jadi teladan ya. Tapi ini kita bahas belakangan. Tapi ada caranya ya gitu loh. Dan rupanya itu membuat saya sadar itu satu hal yang berbeda dengan pemuritan yang diantara orang dewasa gitu. Mungkin kalau di hadapan orang dewasa kita mungkin teman-teman kita nggak ngeliat kita nih kehidupan kita gitu. Tapi ketika di rumah sebagai pemuritan keluarga, tadi Bro Gunawan benar tuh bilang bahwa anak-anak istri kita tahu nih jeleknya kita, buruknya kita gitu loh, sehingga itu akan lebih susah. Betul. Jadi gampangnya, gampangnya dilihat, susahnya ya jadi contoh. Benar. Itu namanya Paradoks. Oke, sepertinya kayaknya ini makin seru nih ya. Makin panas. Karena kan tadi kan baru kita bahas dasar-dasarnya dulu ya. Iya. Jadi ya memang pemuritan keluarga itu
harus dilakukan. Ya. Ya, sesusah-susahnya, segampang-gampangnya harus dilakukan. Karena memang serangan ataupun arus dunia ini makin kuat ya, Ya. makin hebat gitu loh. Kalau misalnya kita lihat berita-berita itu banyak orang yang terjebak dengan arus-arus ujaran kebencian, Ya. bullying, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti itu dia. Jadi kita orang tua ini mesti cepat-cepat membuka matanya dan cepat sadar. Iya. Sebenarnya anak kita ini sedang dimuridkan dengan dunia macam seperti ini. Iya, iya. Gitu. Nah, balik nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin berarti orang tua ya. Orang tua yang ini harus gimana nih? Si papa mama atau Iya. suami istri atau Kamila berdua Iya, iya, harus ngapain awalnya gitu loh. Bagaimana nih agar terakhirnya itu kita mungkin ya bisa jadi teladan yang benar gitu loh. Apa Iya, sih yang kita harus iya, lakukan? Iya, iya. Nah, saya kutip dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Ya. Sebenarnya pemuritan keluarga itu ada di ayat ini. Iya. Ya. Oke. Nah, jadi saya bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, artinya apa? Bagaimana orang tua itu mengajarkan prinsip firman Tuhan setiap harinya adalah ketika orang tua itu betul-betul yang tadi Losabadi bilang harus dekat dulu sama Tuhan. Iya. Jadi ketika orang tua bersaat teduh, sebenarnya mempersiapkan bahan itu nggak usah susah-susah. Dari bahan saat teduh yang kita pelajari aja, yang kita bersama-sama dengan Tuhan, apa yang Tuhan titipkan kepada kita bagikan kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Lalu ada kalimat selanjutnya ya, ayat 7 ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Nah, ini dia. Berulang-ulang ya. Ya. Kalau berulang-ulang artinya kalau yang ngerti bahasa programmer pasti ngerti lah. Ulang terus ya. Nah, jadi kata berulang-ulang ini tidak ada habisnya. Ya. Sampai Nggak ada kita dipanggil Tuhan harus ngajarin juga nih loh Sabadi ya. Iya. Abadi ya. Iya. Berulang terus. Nah, kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Membicarakannya waktu kita duduk ya. Ya. Dalam perjalanan berbaring ini kalau lagi rehat ya. Atau pada saat kita bangun. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat keempat kata kerja ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dalam perjalanan itu ada kata walk, berjalan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalimat bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya simple. Pertama, waktu kita duduk, berjalan, lagi rehat-rehat berbaringan ya, lagi santai-santai, lagi ajak anak-anak, lagi pergi ke makan snack atau lain sebagainya. Atau waktu kita pas bangun tidur. Jadi kalau saya boleh singkatin, di mana saja dan Nah, kapan saja. saja. ya. All day long ya. All day long. Iya. Ketika dia melek sampai Iya. dia berbaring. gitu ya. Iya. Biasanya saya yakin sih kalau orang tua yang terbiasa membagikan sharing firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka ini akan menjadi satu habit. Iya. Iya. Iya, menjadi satu habit gitu. Iya. Oke. Oke. Nah, sepertinya kayaknya banyak banget yang topik yang akan kita gali di benar-benar. sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Dan ini udah mulai Iya. mulai seru dan mulai banyak yang kita akan bicarakan Nah, ya. menurut kamu gimana? Apakah kita stop di sini atau gimana? Iya, saya rasa kita udah dapetin cukup. Kan ada tahu isi nih gimana ini. Maksudnya mau coba dicolok gitu ya. Saya tadi udah makan 2, makan lagi. Yang pasti saya harus lebih dari 1. Oh, iya. Nah, kita udah mulai denger nih bahwa peran pemuritan keluarga ini harus di-handle sama orang tua, ya kan ya, dan ini dilakukan kapan saja di mana saja. Iya, iya. Anytime gitu. Tapi kita akan ngobrol lebih lanjut nanti. Boleh, Bagaimana boleh, caranya, terus praktek-prakteknya seperti apa gitu ya. Boleh, Oh, boleh. iya. Oke? Oke. Boleh, Nah, oke. dan juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada ide-ide menarik yang mau dibahas di dalam Tahu Isi Podcast, bisa mengirimkan email ke podcast.gkipik@gmail.com. Kemudian juga kami invite semua untuk bisa memfollow IG kita tahuisi.podcast dan juga bisa menyaksikan sesi ini di channel YouTube GKIPIK. Nah, kemudian kita tidak berlama-lama lagi. Saya Inga, Saya Jeffrey. Tahu Isi out.